Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Masri Sitanggang. Ustadz Masri sudah bersama kita. Tadi sudah saya lihat, kelihatannya sudah masuk Zoom. Assalamualaikum Ustadz Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron antum sudah bersama kita. Jadi para sahabat, alhamdulillah pagi ini seperti biasa kita beruntung kedatangan tamu istimewa hari ini memberikan kita tausiah. Insya Allah Ustadz Masri akan memberikan tausiah. Kita pilihkan satu topik yang sangat penting, yaitu berjuang menegakkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini salah partai umat itu ininya ya. Azasnya yaitu dasarnya itu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Itu ada di dalam ADART-nya partai umat. Makanya ini penting untuk kita mintakan kepada Ustadz Masri untuk dibahas pagi ini. Sebelum Ustadz Masri nanti kita berikan waktu sekitar 45 menit insya Allah ya. Setelah itu kita tanya jawab mungkin ya, sekian sisa waktu. Saya perlu memberikan sedikit biografi agar para sahabat lebih mengenal beliau. Saya kira sih sudah pada mengenal insya Allah ya. Jadi Ustadz Masri kita kenal sebagai aktivis Islam yang beliau juga masuk partai, juga sempat ini ya mendirikan Masyumi, lalu kemudian bersama Kiai Holil juga di PDRI. Nah terakhir ini insya Allah Ustadz Masri bersama kita di Partai Umat ini. Ustadz Masri insya Allah akan nyalek di Dapil Sumatera Utara berapa itu Ustadz? Satu atau dua? Satu. Oh, Sumatera Utara 1. Syukron. Saya lupa ingat itu. Kemarin saya lihat di DCS itu saya sempat lihat antum di itu. Baik para sahabat, kira-kira itu ya Ustadz Masri. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi insya Allah nih di Sumatera Utara 1 nih Ustadz Masri. Jadi silakan Tad, ini antum kita kasih waktu sekitar 45 menit. Nanti kemudian kita habis itu kita tanya jawab bersama para sahabat dari seluruh Indonesia. Silakan tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda liyuzhirahu 'alad dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para kader Partai Umat, kita telah mengambil satu sikap terjun ke gelanggang pertarungan melalui partai politik yang namanya Partai Umat. Dan landasan perjuangan kita cantumkan secara jelas, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Saya merasa topik ini penting untuk kita bincangkan, mengingat perkataan dari rahmatan lil alamin ini belakangan dipelesetkan oleh beberapa pihak, sehingga lari dari maknanya. Apa yang saya masukkan ini adalah bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan narasi atau diksi berkaitan dengan rahmatan lil alamin ini seolah-olah umat Islam itu harus menerima apa saja yang ada di lingkungannya, mengayomi apa saja yang ada di lingkungannya, dan bahkan merasa tidak tepat kalau umat Islam melakukan tindakan-tindakan yang melukai lingkungan. Kira-kira begitu. Ini berkaitan dengan upaya
melabilisasi umat Islam sebagai radikal. Andai kata ada kelompok-kelompok umat Islam yang merespon suatu peristiwa dengan sedikit katakanlah yang dianggap keras oleh pihak tertentu, maka itu disebut kita radikal. Nah, ini pemahaman yang dituduh sebagai pemahaman salah. Terutama ini didorong, dikembangkan oleh pihak pemikir-pemikir liberal. Ya, kita tahu sejak Nurholis Majid mengemukakan gagasan-gagasannya, ya terutama dulu tentang sikap keberagamaan, ya di tahun 93-an baru saya kira sikap keberagamaan masa depan yang dihebohkan itu, kemudian marak suasana liberalisme di Indonesia, dan semua mengharapkan tidak ada konflik, apalagi yang berkaitan dan agama, dan notabene yang diminta untuk katakanlah mengalah atau menerima dalam keadaan itu adalah umat Islam. Nah, umat Islam menjadi tersangka, tertuduh ya, dalam hal pemikiran ini. Sampai sekarang itu terjadi, dan itulah sekarang yang berkembang. Ya. Bahkan kemudian setelah menafsirkan kalimat rahmatan lil alamin ini dengan sedemikian rupa, muncullah istilah moderasi, Islam yang moderat. Jadi sebagai bandingan dari Islam radikal. Islam moderat, kemudian muncul program-program moderasi beragama, muncul program deradikalisasi. Kalau kita simak literatur dan pendapat-pendapat mereka yang mengusung pemikiran ini, kita merasakan bahwa sebenarnya proyek ini tidak lebih dari deislamisasi, deradikalisasi dan moderasi beragama. Rasa kental bahwa itu adalah proyek deislamisasi. Ini tentu berbahaya. Oleh karenanya kita perlu memahami apa yang kita maksud dari Partai Umat itu sebagai partai yang Islam rahmatan lil alamin. Jangan sampai kader umat, Partai Umat maksud saya, justru punya pikiran yang sama dengan orang-orang semacam Munin atau Abdallah itu, siapa itu? Ya, tokoh Jil, ya, Ulil Absor Abdallah, ya. Jangan sampai seperti itu. Oleh karenanya perlu saya merasa ini kita pahamkan. Bicara tentang Islam rahmatan lil alamin itu sesungguhnya merujuk pada surah An-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Lalu pertanyaannya, yang menjadi rahmat itu apanya? Nabinya, personnya, atau pesan dari yang dibawa oleh utusan itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali menjadi rahmat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya jelas sebagai utusan tentu ada pesan yang dibawa. Maka pertanyaannya, pesannyakkah yang menjadi rahmat atau nabinya, person orangnya? Pesannya. Ya, yaitu pesannya yang menjadi rahmat. Yaitu pesannya itu adalah nilai-nilai Islam yang dibawa itu. Jadi yang menjadi rahmat sebetulnya bagi semesta alam itu adalah Islam itu sendiri. Nilai-nilai Islam, atau kita secara umum kita sebut syariat Islam. Contoh, katakan ambil hadis yang paling sederhana bahwa kita dilarang buang
air kecil sembarangan. Karena dikhawatirkan di situ ada di lubang-lubang, ada makhluk hidup. Itu kan syariat, nilai Islam. Nilai Islamnya itu yang kemudian melindungi melindungi makhluk hidup yang bermukim di situ. Nah, kemudian kita ambil misalnya sederhananya hadis-hadis Rasul menyatakan bahwa tidak dibenarkan kita membiarkan lahan kita tidak berproduktif. Ya, kalau dibiarkan beberapa kali musim tanam, maka itu dibolehkan diambil untuk diusahakan orang lain. Coba ini artinya apa? Kalau kita turunkan kemudian nilai-nilai ini menjadi hukum positif, maka bayangkan bagaimana tidak ada tanah-tanah atau lahan yang tidur tidak berproduksi dan orang-orang yang tidak punya tanah bisa mengerjakan. Soal bagaimana hasilnya, pembagian itu di belakang. Jadi artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan nilai Islam itu akan diterima oleh siapapun. Baik itu Kristen atau Buddha atau Hindu, tidak ada yang menolak. Karena hukum ini memang, nilai-nilai ini memang rahmat bagi semesta alam. Jadi orang akan mensyukuri itu. Inilah sebenarnya yang menjadi menjadi pedoman bagi kita. Satu, jadi yang pertama kuncinya adalah syariat Islam yang menjadi rahmat. Ya. Pertanyaannya kemudian, apakah bisa Islam menjadi rahmatan lil alamin kalau syariatnya tidak tegak? Tidak bisa. Tanpa syariat, tentu agama Islam ini sama dengan agama yang lain-lain. Sama, Kristen, Hindu nggak sama, karena dia nggak menggunakan syariat. Nah, dengan syariat itulah kemudian terjamin keamanan orang lain, keamanan kita, kesejahteraan orang lain, kesejahteraan kita. Banyak hal kalau kita lihat norma-norma hukum atau nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dan segala macam itu semua orang akan menyenangkan. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kader-kader Partai Umat mampu mengeksplor nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dan Al-Quran sebagai politik Islam, mengolah ini menjadi hukum-hukum positif di Indonesia. Sehingga betul bahwa Partai Umat menjadi rahmat bagi semesta alam. Inilah sebenarnya yang diharap dari kader-kader Partai Umat. Lalu kita sadari berkaitan dengan tujuan dan visi misi kita sebagai Partai Umat yang ingin menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka kita ambil misalnya padanannya sebagai tugas kita sebagai pengikut Rasul di dalam ayat di dalam surah Al-Fat atau surah At-Taubah, As-Saff, ada 3 ayat yang bunyinya sama atau hampir sama, yaitu At-Taubah ayat 9 ya. 33 atau As-Saff ayat 9. Itu dikatakan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ini ayat populer, sering dibaca oleh para kiai ya. Maknanya adalah bahwa Allah mengutus Rasul dengan membawa al-huda, petunjuk, dan din yang hak, yaitu sistem tatanan kehidupan yang hak atau Islam. Jadi Islam sebagai sebuah sistem tatanan kehidupan. Tujuannya apa? Untuk apa dibawakan petunjuk dan agama? Apa yang dimasukkan, diharapkan? Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Supaya dimenangkannya Islam ini, sistem ini mengalahkan semua sistem yang ada. Itu kata kuncinya begitu. Untuk memenangkan Islam di atas semua sistem yang ada. Liyudhhirahu 'alad dini kullih.
Apa arti dimenangkan? Kapan kita bisa menang? Yang itu harus kita sadari. Itu artinya ya, menang kalah itu kalau ada pertarungan. Tidak ada istilah menang, tidak ada istilah kalah kalau tidak ada pertarungan. Berarti Rasul memang diturunkan ke arena pertarungan. Pertarungan ideologi Islam dengan yang bukan Islam. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua menyadari bahwa ketika kita mengambil jalan terjun partai umat dengan landasan yang sedemikian yang kita ceritakan, itu artinya kita sedang turun ke gelanggang pertarungan menghadapi ideologi lain. Dan misi kita bertarung itu adalah memenangkan Islam. Semua ideologi yang dibawa oleh partai-partai lain harus kita tundukkan. Itulah hakikat dari kita berpartai sebagai orang yang mengikuti jalan Rasul. Ya bagaimana? Rasul saja bertarung. Bertarung bukan hanya berhadapan argumentasi, bahkan berperang untuk menegakkan Islam ini. Apakah kita bisa disebut sebagai pengikut Rasul kalau kita sendiri cuma menonton-nonton atau menikmati sejarah Rasul bertarung, padahal kita tak mau bertarung? Kita baca sejarah, kita lihat filmnya, bagaimana Rasulullah bertarung dan sahabat-sahabatnya. Ya, apa bisa kita disebut sebagai pengikutnya tanpa ikut melakukan pertarungan masa sekarang ini? Nah, itu pertanyaan. Persoalan besar di kalangan umat Islam menurut saya, maaf nih barangkali perlu didiskusikan. Kenapa umat Islam ini posisinya kalah? Padahal di situ Rasul diturunkan untuk memenangkan Islam. Kenyataan yang kita hadapi sekarang ini adalah posisi umat Islam kalah. Dan bahkan menurut saya saat ini di Indonesia berada pada titik nadir. Inilah pada titik terendah umat Islam posisinya. Dan bahkan mungkin bahasa saya adalah ini adalah kegagalan dakwah Islamiyah. Apa soalnya? Mengapa bisa terjadi? Mungkin menurut saya ini sekali lagi adalah umat Islam tidak sadar bahwa dia sedang bertarung. Umat Islam sedang menikmati kehidupan yang tidak punya lagi pemahaman tentang bertarung. Bagaimana bisa menang kalau merasa bertarung pun tidak? Ini nggak mungkin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mungkin layak saya sampaikan kepada kita, kita sedang bertarung. Jangan lupa itu. Kalau namanya bertarung, ya kita harus siap-siap. Fisik, mental, ilmu pengetahuan, apa yang harus kita miliki. Apa yang diperlukan untuk bertarung, siapkan. Jangan sampai lengah. Nah sekarang, bukti bahwa kita tidak sedang merasa bertarung. Ya, bayangkan kalau orang tidak bertarung. Naik ke ring tinju. Dia tidak tahu bahwa dia tidak bertarung. Maka kalau dipukul orang, ditunjang atau disepak, ya, dia hanya bisa mengeluh. Loh, kami kok dikriminalisasi, kami kok dizolimi. Lah namanya bertarung, bukan hanya dizolimi, dimatikan. Dan kita memang akan dimatikan. Namanya bertarung. Karena dia nggak siap masuk ke ring tinju, nggak tahu dia bahwa sedang bertarung, ya habislah, ya, mengeluhlah dia. Nah oleh karena itu orang yang tidak tahu bahwa dia sedang bertarung, maka dia tidak akan pernah tahu bahwa dia punya lawan. Orang yang tidak pernah tahu bahwa dia punya lawan, maka dia tidak tahu ada lawan, ada kawan. Sering-sering kawan dijadikan lawan, lawan dijadikan kawan.
Itulah yang terjadi menurut saya sekarang. Maka banyak umat Islam itu justru lebih nyaman berkawan dengan lawan. Kita menganggap lawan, dia menganggap kawan. Dan itu sayangnya banyak pula para politisi kita yang mengaku memperjuangkan Islam dan ulama-ulama yang kita katakan ilmunya lebih hebat lah. Katakan begitu. Saya ingin mempertegas bahwa pertarungan ini memang akan menghadapi tantangan besar. Nah, oleh karena itu siapkan mental, siapkan persyaratan, siapkan apa saja yang kita punya. Pernyataan saya ini berkaitan dengan anak kalimat dari ayat itu, ya. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik itu nggak suka, sekalipun orang-orang musyrik nggak suka. Artinya apa? Ketika kita akan memperjuangkan tegaknya nilai Islam atau memenangkan sistem Islam, memenangkan Islam itu tidak harus kita. Ya, yang penting sistemnya hidup. Artinya syariatnya tegak dan nilai-nilai Islam itu tegak. Berjalan di atas perjuangan menegakkan syariat Islam pasti menghadapi tantangan. Terutama orang-orang kafir musyrik. Makanya kata-katanya walau karihal musyrikun. Sekalipun orang musyrik itu membenci atau tidak suka, tugas kita adalah memenangkan Islam. Bahasa medannya, kita mau berjuang untuk Islam. Persetan apa kata orang? Mau suka, mau tidak, jangan hiraukan. Lawan pasti ada. Jangan toleh sana, toleh sini. Jangan berpikir misalnya, waduh kalau nanti kita buat begini, apa kata orang? Nah itu yang selalu melemahkan. Kita mempertimbangkan pikiran orang, mempertimbangkan perasaan orang, sehingga kita justru memoderasi Islam itu sendiri. Tidak ada pertimbangan apa kata orang. Yang kita perlu pertimbangkan adalah apa kata Allah kalau tidak saya lakukan ini. Artinya, persetan apa kata orang, yang penting kita berjalan di jalan Allah. Itulah menurut saya kriteria yang harus kita miliki dalam memperjuangkan Islam ini. Jadi pasti ada siapa yang akan kita hadapi, orang musyrik ini. Kalau kita baca Al-Quran itu sudah jelas. Jelas siapa lawan, siapa kawan kita. Nah, sebelum kita menceritakan siapa lawan kita, saya ingin kembali kepada rahmatan lil alamin tadi, berkaitan dengan perjuangan. Karena yang menjadi rahmat bagi semesta alam itu adalah syariatnya, maka untuk bisa menjadi syariat itu menjadi rahmat bagi semesta alam, memang dia harus berlaku. Kalau kita mau menjadikan Islam itu rahmat bagi semesta alam di Indonesia, maka jawabnya berlakukan syariat Islam. Karena syariat Islam itu yang menjamin bagi rahmat bagi semesta alam. Kalau kita menganggap setara, atau begini, itu artinya Islam harus berada di posisi atas, bukan di bawah, atau setara. Andai kita menganggap kita setara dengan orang yang kafir, bagaimana kita bisa menjadikan rahmat semesta alam? Tidak bisa. Kita setara, satu level, kemudian saling katakanlah berinteraksi dengan bahasa bahasa yang sama. Nggak mungkin, karena dia punya hak juga menolak ketentuan Allah. Tapi kalau kita di atas, yang lain di bawah, artinya kita menang, syariat Islam tegak, bisa. Disitulah perlunya kekuasaan diambil. Itulah memenangkan Islam. Dalam konteks inilah makanya Partai Umat harus menang. Kalau tak menang nggak bisa. Itu. Kemudian saya ingin memberikan informasi tentang argumen-argumen
yang selalu dipakai oleh orang-orang jil berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Rasul selalu digambarkan sebagai orang yang akhlaknya baik, ya betul. Lemah lembut, ya betul. Tidak mau mengalah, tidak mau kasar dan segala macam, betul. Sepanjang yang menyangkut pribadi beliau, beliau memang tidak pernah menyakiti orang. Tetapi sepanjang yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, beliau tegas. Oleh karena itulah dalam tulisan kemarin yang saya share, saya berikan contoh. Piagam Madinah sering dijadikan bagaimana kita umat Islam berinteraksi dan mengayomi atau hidup berdampingan dengan pihak-pihak yang bukan Islam. Dan itu yang selalu disodorkan sama kita melalui tokoh-tokohnya dulu. Pertama kali Syekh Nurul Majid mempopulerkan Piagam Madinah. Tetapi mereka lupa ada pasal 13 di Piagam Madinah itu yang menyatakan apabila ada warga, kelompok warga yang berselisih ya, di antara mereka dan bisa mengkhawatirkan merusak kesepakatan itu, maka perangi yang mereka perangi atau kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi misalnya ada kelompok yang berselisih, khawatir kita bahwa akan terjadi merusak undang-undang, ya, undang-undang piagam, maka bagaimana perselisihan itu menyelesaikannya? Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata-kata kunci kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu kan berarti yang diberlaku itu adalah hukum Islam. Jadi Piagam Madinah itu jangan lupa bisa berjalan dengan baik, itu contoh negara Islam. Pimpinannya Rasul, hukumnya hukum Islam. Ya, artinya kalau kita mau mengambil Piagam Jakarta, mau kita adopsi dengan ini, sudah benar kita sebetulnya. Tinggal syariatnya belum ditegakkan. Nah, kira-kira begitu. Tapi ketika misalnya ada yang membangkang, tidak mau diselesaikan dengan Quran dan Sunnah, itu diperangi. Diperangi. Nah, apakah memerangi ini kemudian masih dianggap juga kita harus mendiamkan seperti yang dimasukkan oleh orang-orang jil? Salah itu. Jadi perang aja adalah dalam rangka menegakkan rahmatan lil alamin. Perang itu sendiri adalah bagian dari cara-cara membuat suasana rahmatan lil alamin. Kemudian masih ada waktu ya? Masih tak? 15 menit. Pertanyaannya, kalau kita bertarung tentu ada lawan tarung. Siapa lawan tarung kita? Lawan tarung kita jelas, Allah memberitahu. Inilah hebatnya Allah sebetulnya sama kita ini. Hebat sayangnya sama kita bukan main. Pertama dikasih tahu bahwa kita ini bertarung. Muhammad dan pengikutnya, kalian ini sedang bertarung. Diberitahu supaya kita jangan lalai mempersiapkan dan menghadapi tantangan. Yang kedua, ada musuh kamu, setan itu. Sederhananya begitu. Lalu siapa musuh kita? Allah pun memberi jawaban di surah Al-Baqarah 120. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah senang kepada kamu kecuali kamu ikut milah mereka. Jadi Yahudi, Nasrani, berapa kelompok orang yang memusuhi kita? Nah, ini banyak juga orang yang kurang cermat menjawab ini. Seolah-olah karena walan tardo'an ka yahudu walan nasara hatta tatabila milatahum, seolah-olah cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Lupa dia, tiga. Mana itu? Pertama, Yahudi. Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti milah mereka. Ini kan ada. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kamu mengikuti milah mereka. Orangnya ada ini.
yaitu orang yang mengikuti milah Yahudi atau Nasrani. Tiga-tiga inilah yang menjadi tantangan kita. Yahudi, Nasrani, oke, sudah jelas. Yang payah justru menghadapi orang-orang yang mengaku Islam, tapi milahnya sudah mengikuti Yahudi dan Nasrani. Jadi tiga kelompok ini yang menjadi musuh kita. Nah, lalu sudah jelas kita menghadapi ini. Bayangkan Allah sudah memberi kita peringatan, kita bertarung. Misinya memenangkan. Kita akan menghadapi tantangan besar. Kemudian dijelaskan siapa lagi musuhnya. Kalau memetakan musuh ini memang tak mampu, memang sulit. Bagaimana bertarung melawan sesuatu yang tidak kita kenal? Ini persoalan. Jadi memang banyak hal yang barangkali perlu kita siapkan kepada kita. Pertama, menyadari kita sedang bertarung, akan pasti menghadapi tantangan. Kemudian memetakan musuh kita. Bertarung yang paling sulit adalah bertarung tidak tahu siapa lawan kita. Ini Allah sudah kasih tahu. Masih kalah juga, memang itu kita yang salah. Ya kan? Kita yang salah. Nah, kembali kepada misalnya tadi, mental kita yang selalu memikirkan apa kata orang, sehingga kita ragu untuk menegakkan Islam ini juga kelemahan yang paling besar. Saya perlu mengingatkan bahwa tidak ada satu perbuatan apapun di dunia ini yang bisa membuat semua orang senang. Tidak ada. Berbuat baik pun kita pasti akan ada orang yang tidak senang. Contoh, kita melakukan sholat. Siapa bilang sholat tak baik? Tapi adakah orang yang tak suka? Banyak. Siapa yang tak sholat? Kan begitu. Pasti nggak suka dia. Kalau yang nggak mau sholat, nggak suka. Nangkap maling, ya, nangkap maling bagus. Nggak ada yang bilang nggak bagus. Banyak. Yang bilang nggak bagus banyak. Atau tidak suka dengan kita tangkap maling, banyak. Siapa? Konco-konco maling dan malingnya. Korupsi ditangkap, banyak yang nggak suka. Jadi kita tetap saja berhadapan dengan itu. Jangan pikirkan, sekali lagi, apa kata orang, tegak lurus menegakkan apa yang dimaksud Allah. Nah, sekarang balik lagi kita kepada apa yang harus kita persiapkan. Kita sudah tahu, kita bertarung, menghadapi tantangan, kemudian lawannya pun sudah jelas. Al-Quran pun sudah jelas itu. Memberi, mencerahkan, juklak malah itu. Ya. Apa itu? Kalau kita lihat baca misalnya di Al-Anfal ayat 60. Wa'uiddu lahum mastata'tum. Dan seterusnya. Dan persiapkanlah apa saja yang kamu sanggup untuk berperang, untuk menghadapi mereka. Dari kuda-kuda yang tertambat, yang bisa menggetarkan hati musuh. Coba. Itu kalimat luar biasa. Kita disuruh mempersiapkan apa saja yang kamu mampu. Ya, kita mampu. Ya. Termasuk dari kuda-kuda yang tertambat yang siap untuk dibawa perang. Untuk menghadapi mereka, musuh-musuhmu dan musuh-musuh Allah. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Jadi saya khawatir memang sudah jarang-jarang kita membaca ayat ini atau disampaikan bahwa kita disuruh mempersiapkan. Sudahlah kita tidak tahu bahwa kita sedang bertarung, kemudian kita masih mengalah terhadap orang lain karena memikirkan apa yang dipikirkan orang dan pandangan orang tanpa memikirkan Allah. Tak tahu pula siapa lawan dan kawan. Ya. Kemudian tak pernah bersiap-siap. Wajarlah umat Islam saat ini memang berada pada titik nadir. Dan oleh karenanya saudara-saudaraku di Partai Umat, ayo belajar lebih banyak. Perkuat argumentasi menghadapi mereka ini. Perkuat anak-anak kita, didik mereka dengan benar. Jangan sampai kita bersemangat di Partai Umat, anak kita pun tak kita pula didik. Kalau ini bencana namanya, bencana. Oleh karena itu, mari kita mulai
apapun yang bisa kita buat dari Partai Umat ini terserah Allah akan menentukan bagaimana nanti ke depan. Yang penting kita berjuang. Sudah anak-anak kita bina. Ayo anak-anak kita bina. Anak-anak kita punya kawan ke anak-anak itu kita ajak ke rumah. Oke, sediakan ruangan tempat anak-anak bermain. Daripada dia bermain dengan orang lain, bermain di rumah kita. Sambil sekali-sekali kita ajak ngobrol. Itu lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Masri atas pencerahannya yang luar biasa, memberikan kita bagaimana sebetulnya berjuang itu untuk menegakkan Islam rahmatan lil alamin.